السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan ciri Ahlus Sunnah. Ada dua pengertian Ahlus Sunnah. Yang pertama sudah pengertian orang awam yang beranggapan bahwa kalau bukan Syiah berarti Sunnah. Itu saja. Terlalu sederhana dan jelas keliru, sangat keliru. Karena bukan Syiah belum tentu Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah belum tentu Syiah. Adapun orang awam, mereka beranggapan pokoknya kalau tidak Sunni Syi'i, kalau tidak Ahlus Sunnah ya Syiah. Pendapat yang keliru. Dengan demikian mereka mengatakan bahwa Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah semua Ahlus Sunnah. Dan itu sudah terjadi di negeri kita ini. Beberapa tokoh hanya tegas menyalahkan, memojokkan Syiah. Adapun terhadap Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, bahkan Khawarij, mereka menganggap itu saudara kita. Kalau saudara sesama muslim, ya. Ahlus Sunnah tidak. Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, Mu'tazilah, apakah saudara kita sesama muslim? Ya. Mereka tidak kafir, berarti muslim. Muslim saudara kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya pasti akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku kelak pasti akan masuk surga kecuali yang aba, yang enggan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Ahlus Sunnah adalah yang dijelaskan oleh beliau kemarin, ya. Man yusbitus sifati lillah, yang menetapkan adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Diyakini apa adanya oleh Ahlus Sunnah bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Begitu. Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Was-samawati matwiyatun biyamini. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kelak betul-betul langit akan digulung dengan tangan kanan Allah, dan seterusnya. Tidak dibantah sedikit pun, tidak ditakwil-takwil, tidak direkayasa, tidak ditolak. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai sifat Allah.
Inilah ahlus sunnah yang sebenarnya. Tidak mereka-reka dengan logikanya, ro'yunya. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti enggak begitu. Kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti enggak ada begitu. Enggak ada berarti. Pokoknya telan bulat-bulat. Karena yang dibicarakan adalah Allah yang maha gaib. Tidak ada yang lebih gaib dari Dia. Jin itu gaib bagi kita, surga neraka gaib bagi kita, siksa kubur gaib bagi kita, sakitnya sakaratul maut gaib bagi kita. Allah jauh lebih gaib. Jadi betul-betul tidak bisa dicerna oleh akal nurani logika kita. Maka apa kata Allah tentang dirinya? Sami'na wa ata'na. Inilah ahlus sunnah. Jangan berbicara dulu tentang Allah. Ahlus sunnah mengatakan, Anda tahu seperti apa Allah sifatnya, kesukaannya, yang dibenci oleh Allah apa Anda tahu? Ahlus sunnah akan menjawab, tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Allah ada di mana? Tidak tahu. Allah maunya apa? Tidak tahu. Apa yang dibenci oleh Allah? Tidak tahu. Semuanya tidak tahu. Karena maha gaib kan? Kecuali Allah sendiri yang memberitahu lewat lisan Nabi SAW. Oh, Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Oh, Allah itu suka dengan yang ganjil-ganjil. Oh, Allah itu malu kalau ada orang mengangkat kedua tangannya memohon sesuatu kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jika tidak ada ayat, tidak ada hadis, ahlu sunnah diam. Gitu. Termasuk sesuatu yang sangat normatif ya, hampir dipastikan. Apa? Ketika Allah turun ke langit dunia, apakah arsy Allah kosong? Ahlu sunnah mengatakan tidak tahu sebelum ada keterangan. Kalau menurut logika akal kita yang sederhana, ya jelaslah Allah turun ke langit dunia. Berarti detik itu Allah ada di langit dunia, sementara arsy Allah jauh di atas langit ketujuh, di atas kursi. Ya berarti detik itu arsy Allah kosong. Ahlu sunnah tidak berani mengatakan seperti itu sebelum ada keterangan dari ayat dan hadis bahwa arsy Allah pernah kosong. Ketika tidak ada, tidak berani. Ahlus sunnah wal jamaah tidak berani mengatakan arsy Allah itu kosong. Ketika ada dalil baru ya. Termasuk Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya wajah, berarti Allah punya fisik, Allah punya jisim, Allah punya anggota badan. Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kenapa? Karena tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyatakan bahwa Allah punya anggota badan, punya fisik, punya jisim. Loh tadi tangan, jari, ya tangan, jari. Kalau tangan kita, jari kita, wajah kita, itu anggota badan, jawarih, jisim. Adapun tangan Allah, wajah Allah bukan anggota badan. Kecuali Allah sendiri yang mengatakan, aku memiliki anggota badan. Anggota badanku ada telapak kaki, ada jari, ada tangan, ada wajah, ada penglihatan, ada pendengaran. Karena Allah tidak mengatakan seperti itu, Ahlus sunnah tidak berani mengatakan seperti itu. Ahlus sunnah hanya berani mengatakan persis apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, dan seterusnya. Inilah ahlus sunnah.
Jadi tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada takwil, tidak ada ta'til, tidak ada tafwid, tidak ada tasbih. Jadi betul-betul diimani apa adanya. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah, Jahmiyah. Ditakwil atau ditafwid. Enggak tahu, wallahu a'lam, itu tafwid. Atau ditaktil, tidak. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya jari. Betul-betul ditolak ayat-ayat itu, hadis-hadis itu. Taktil istilahnya. Kemudian meyakini adanya takdir, kemudian Al-Quran itu bukan makhluk, kemudian meyakini bahwa Allah betul-betul bisa dilihat nanti di akhirat, di surga, dan meyakini bahwa iman adalah meliputi ucapan dan perbuatan. Di sini tergelincir orang murji'ah. Murji'ah tergelincir di sini. Di atas tidak tergelincir misalnya. Murji'ah meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat seperti ini. Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, telapak kaki dan seterusnya. Tidak tergelincir. Bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tidak tergelincir. Bahwa takdir itu betul-betul ada, tidak tergelincir. Allah betul-betul bisa dilihat nanti di surga, tidak tergelincir. Begitu berbicara tentang iman, mereka mengatakan iman cukup di hati. Iman tidak ada hubungannya dengan ucapan dan perbuatan. Mau berbuat apapun, mau mengucapkan kalimat apapun, iman tidak bertambah, iman tidak berkurang. Siapa? Murji'ah. Murji'ah seperti itu. Jadi iman itu kan percaya. Masuk percaya bisa naik, bisa turun, gitu. Saya percaya bahwa Pak Fulan ini berasal dari Surabaya. Ya sudah, namanya percaya. Masuk bisa naik, bisa turun. Ya. Ini orang-orang Murji'ah ini kurang wawasannya. Mereka tidak memahami fiqhul waqi'. Mereka tidak faham bagaimana yang mereka alami sehari-hari. Ya. Ketika pertama kali kenal dengan Pak Fulan, dia bilang dari Surabaya. Kita percaya. Kita percaya. Begitu dia ngomong, dialeknya dialek Surabaya, kita lebih percaya lagi. Kan begitu. Percaya itu, iman itu ya bisa nambah. Enggak selang lama ada temennya, ada abangnya, ada adiknya datang di situ. Mereka semua mengatakan Pak Fulan ini betul-betul dari Surabaya. Lebih percaya lagi kita. Ya. Karena satu dan lain hal, kita dengan Pak Fulan ini ke Surabaya. Urusan bisnis atau apa, betul-betul rumahnya di Surabaya, dia hafal betul jalan ini, gang ini, kita lebih percaya lagi. Ini kehidupan sehari-hari. Kepercayaan itu bisa nambah, bisa nambah. Bagaimana Murji'ah mengatakan beriman kepada Allah tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Sekali beriman ya sudah. Mau sholat atau tidak, mau puasa atau tidak, mau berzina, mau minum khamr, mau berjudi, iman tetap stabil seperti itu. Ini Murji'ah. Maka imannya seorang pelacur dengan imannya Abu Bakar sama apa beda? Menurut Murji'ah sama. Imannya Abu Bakar dengan imannya seorang penjudi, pemabuk, jarang sholat, tapi dia beriman ya. Tidak syirik, tidak kufur. Bukan orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dia musyrik, tapi ahli maksiat, tapi beriman. Itu dengan Abu Bakar sama, bahkan dengan Jibril sama. Dengan kaidah tadi bahwa iman tidak ada hubungannya dengan ucapan dan perbuatan. Itu Murji'ah.
Sementara firqah-firqah lain tidak seperti itu. Ini luar biasa para ulama mempelajari firqah-firqah itu. Bisa tahu yang ini kesalahannya di sini, yang ini kesalahannya di sini, yang ini kesalahannya di sini, yang ini kesalahannya di sini. Yang tidak ada salahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat. Bukan orang per orang nggak mungkin punya salah, bukan begitu ya. Kalau kesalahan syahwat, mana ada? Rasul aja pernah salah. Maksudnya kesalahan syubhat. Kesalahan syubhat. Sebisa mungkin kita tidak salah dalam hal akidah keimanan. Kalau kesalahan syahwat, nggak mungkin manusia tanpa salah. Adapun kesalahan syubhat, jangan sampai kita salah. Oleh karena itu terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Adapun kesalahan dalam hal syahwat, pasti tidak ada yang selamat. Yazidu wa yanqus. Ini Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Dengan apa iman bisa bertambah? Dengan ketaatan-ketaatan. Begitu salat bertambah iman kita, puasa, sedekah, zakat, jihad, baca Al-Qur'an bertambah iman kita. Begitu meninggalkan salat turun iman kita. Minum khamar turun iman kita, berzina turun iman kita, dan begitu seterusnya. Ini Ahlus Sunnah. Berbeda dengan Murji'ah. Kemudian wal imanu bi asyratis sa'ah. Ahlus Sunnah meyakini adanya tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat dibagi dua kategori. Apa dan apa? Kecil dan besar. Kecil dan besar. Yang besar insyaallah antum tahu, matahari terbit dari barat, munculnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, Dabbatul Ard, binatang dari dalam bumi yang bisa berbicara, dan seterusnya. 10 kira-kira. Yang sebelum itu yang kecil. Salah satunya antalidal amatu rabbataha. Adanya budak-budak perempuan melahirkan tuannya, tuan putrinya. Kenapa bisa begitu? Sepertinya belum lama kita bahas. Kelak perbudakan akan muncul kembali. Sekarang sedang tidak ada. Dan hikmah dari perbudakan ini luar biasa. Orang yang tahu persis apa itu budak, orang yang melihat perbudakan, antum tahu ya hukum perbudakan dalam Islam. Jual beli saja tidak sah. Gimana sah? Dia saja milik orang lain, kan begitu. Dan tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang mengharamkan perbudakan. Tidak ada. Cari ayat mana, hadis mana yang menyatakan mulai hari ini aku haramkan perbudakan. Tidak ada. Kalau mulai hari ini aku haramkan khamr, ada? Bahkan di awal-awal surat Al-Mu'minun menunjukkan bahwa masih berlaku sampai hari kiamat. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Laki-laki orang-orang mukmin yang beruntung itu salah satu cirinya adalah dia menjaga farjinya, tidak melampiaskan nafsu birahinya,
tidak melampiaskan nafsu birahinya, ciri-ciri laki-laki saleh yang beruntung, qad aflahal mu'minun, itu tidak melampiaskan nafsu birahinya kecuali terhadap dua. Siapa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, terhadap istri dan budaknya. Berarti ada dua yang halal kita lampiaskan syahwat birahi kita. Di luar dua ini haram, jelas. Apapun caranya, apapun objeknya, ketika itu dalam rangka melampiaskan syahwat birahi. Yang halal cuma dua, istri dan budak perempuan. Apakah ayat ini mansukh? Tidak. Kalau mansukh, mana nasikhnya? Kalau ayat ini mansukh, terhapus, yang menghapus ayat mana? Tidak ada. Kalau wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah, ayat ini mansukh, ada nasikhnya. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ayat tentang perintah memberikan wasiat kepada ayah, ibu, keluarga, ini mansukh, ada nasikhnya. Apa? An-Nisa ayat 11-12, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa. Kalau awal surat Al-Mu'minun ini mansukh, mana nasikhnya? Tidak ada. Berarti ayat ini tidak mansukh, ayat ini masih berlaku. Ya. Sekarang tidak ada budak, ya sedang tidak ada. Kelak akan muncul lagi. Dan yang akan menjadi budak adalah non-muslim, orang-orang kafir yang akan dikalahkan oleh kaum muslimin, dan mereka menjadi budak, termasuk Yahudi dan Nasrani. Budak-budak perempuan itu dijima oleh tuannya, dan itu halal, tadi sudah dibahas. Kemudian hamil, kemudian melahirkan anak, anaknya ikut ibunya budak, apa ikut ayahnya merdeka? Tentu ikut ayahnya. Berarti anaknya merdeka, padahal ibunya budak. Ibunya budak, anaknya merdeka. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Banyaknya budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya. Di zaman sahabat tabi'in itu banyak sahabat tabi'in yang menjima budaknya, tapi rata-rata tidak hamil, tidak melahirkan anak. Kenapa? Karena para sahabat berazal, dan itu sudah ditanyakan kepada Nabi SAW, walaupun Nabi kurang berkenan dengan mengatakan al-wa'dul khafi, seolah pembunuhan yang tersembunyi, tapi tidak ada kata-kata haram dari lisan Nabi SAW. Seandainya itu haram, kok Nabi nggak bilang haram, pasti beliau akan ditegur oleh Allah. Dengan beliau tidak mengatakan haram, berarti halal, walaupun tidak baik. Ya. Siapa yang mereka jima dan tidak mau hamil? Budak perempuan mereka, bukan istri. Adapun istri, mereka berharap hamil. Dan ada perintahnya, ya, untuk mengharap sesuatu dari perjimaan itu. Dari doanya saja kan sudah jelas, ya. Allahumma jannibis syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan engkau berikan kepada kami dari jima ini. Maksudnya kan anak. Jadi setiap kali berjima disunnahkan, dianjurkan berharap anak. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, karena para sahabat adalah manusia-manusia yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka berharap anak. Adapun budak, mereka tidak berharap.
Makanya mereka berazan. Gitu. Maka sedikit sekali budak-budak yang melahirkan anak. Beda dengan di akhir zaman nanti. Di akhir zaman nanti budak-budak perempuan melahirkan tuannya banyak sekali. Ini tanda-tanda kecil. Ya. Kemudian penggembala kambing bertelanjang dada, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki. Ya. Itu penampilan sehari-hari seperti itu. Penampilan orang miskin, penampilan ya penggembala lah. Tapi yatatawaluna fil bunyan. Rumahnya megah luar biasa. Bangunan rumahnya tinggi megah. Barangkali sudah kita saksikan hari ini. Ya. Hampir setiap hari pakaiannya compang-camping. Kalau nggak compang-camping nggak ada penghasilan. Dia penghasilannya dari pakaian yang compang-camping itu. Tapi rumahnya di kampung atau di mana megah, mewah. Ya. Apalagi ini yang kecil-kecil ya. Yang besar insya Allah nanti akan dibahas oleh beliau. Dorong-dorongan jadi imam. Ini salah satu tanda kecil. Ya. Qomat udah, imam nggak ada. Dorong-dorongan bapak aja. Ini pun bagian ciri-ciri. Maka masjid itu mestinya punya imam rawatib. Mungkin 2, mungkin 3, ada penggantinya. Banyak masjid-masjid nggak punya di kampung-kampung, di daerah-daerah. Siapa aja, atau di tempat-tempat tertentu. Maka main qomat saja sementara tidak ada imam. Ya. Nah, salah satu keburukan masjid adalah tidak punya imam khusus. Ya. Dan imam itu yang berhak menyuruh, imam tersebut berhak menyuruh qomat. Yang berhak menyuruh qomat adalah imam. Qomat, wajib qomat. Ntar tunggu dulu, tunggu. Bilal itu setiap kali mau qomat datang ke Nabi. Sekarang ya Rasul, izin qomat ya Rasul. Nabi mengatakan ya, kalau enggak. Bahkan hampir tengah malam, salat Isya, hampir tengah malam mereka menunggu. Ya. Bahkan ada kalimat yusma'u ghotituhum, sampai terdengar dengkur mereka yang menunggu qomat itu. Sambil menunggu, duduk bersila, banyak yang mendengkur, ngantuk, menunggu Nabi keluar. Luar biasa para sahabat. Nah, salah satu keburukan masjid ketika orang-orang itu merasa senior, merasa kaya, merasa berpengaruh, dia berani menyuruh qomat, padahal yang berhak adalah imam. Ya. Banyaknya wanita, sedikitnya laki-laki, ini pun tanda-tanda kecil. Sampai ada riwayat 50:1. Ya. Banyak yang salah faham dari sabda Nabi ini. Nanti di akhir zaman
seorang laki-laki boleh menikah dengan 50 wanita. Ini salah faham. Ini salah faham. Syariat Nabi tidak mungkin berubah. Seorang laki-laki maksimal boleh punya istri 4, 5 haram, maksimal 4. Tidak akan berubah syariat Nabi sampai hari kiamat. Lalu apa maksud sabda Nabi bahwa di hari itu satu laki-laki 50 wanita? Maksudnya perbandingannya. Katanya hari ini sudah mendekati 10 atau belasan. Ya. Nah, di sini salah satu bukti kebenaran syariat Islam. Kalau satu laki-laki itu hanya boleh dengan satu wanita, tentu akan rusak ini. Akan terjadi kerusakan, dan kerusakan itu sedang kita saksikan hari ini. Maka perzinahan itu merajalela, pelacuran itu merajalela, ya, dan dicari sampai tempat yang ngumpet-ngumpet dicari. Ya. Coba kalau pintu ini dibuka, insya Allah bisa mengurangi. Ya. Penguasa mestinya jangan menutup pintu ini, bahkan mestinya memberikan celah, karena akan terjadi kebaikan insya Allah. Tidak mungkin syariat Nabi SAW mendatangkan keburukan. Insya Allah mendatangkan kebaikan kalau dijalankan dengan benar, dengan adil, dengan sunnah, gitu. Munculnya berbagai macam bid'ah, ini pun tanda dekatnya hari kiamat. Di zaman Rasul dan para sahabat ada bid'ah? Tidak ada. Ada firqah, aliran sesat? Di zaman Rasul dan para sahabat ada firqah dalam Islam, aliran sesat dalam Islam ada? Tidak ada. Tidak ada. Di zaman Rasul dan para sahabat, seluruh kaum muslimin adalah ahlus sunnah. Belum ada Khawarij, belum ada Qadariyah, belum ada Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, belum ada. Seluruh kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Seluruh kaum muslimin al-firqatun najiyah, nama lain nanti akan disebut oleh beliau. Seluruh kaum muslimin at-taifatul mansurah. Seluruh kaum muslimin salafi. Seluruh kaum muslimin al-ghuraba. Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Bagaimana keadaan? Sudahkah ada aliran sesat dalam Islam, firqah? Masih belum ada. Masih belum ada. Keadaan masih sama dengan ketika Nabi masih hidup. Bahwa lebih buruk, ya, tetapi belum ada firqah. Ya. Jelas lebih baik zaman Nabi dibanding dengan zaman Abu Bakar. Udah jelas sekali. Zaman Nabi kan zaman wahyu. Setiap kali ada pertanyaan, permasalahan, langsung diselesaikan dengan wahyu, turunnya ayat, selesai. Di zaman Abu Bakar wahyu sudah putus, Nabi sudah wafat, tapi keadaan masih sama. Belum ada firqah, belum ada aliran sesat. Seluruh kaum muslimin masih ahlus sunnah. 2 tahun kira-kira beliau wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Bagaimana keadaan? Masih sama. Ketika Umar memimpin kaum muslimin, keadaan kaum muslimin masih sama. Seluruh kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, as-salafi, al-ghuraba. Ada beberapa nama, maksudnya sama. Sampai akhirnya beliau terbunuh saat mengimami salat subuh. 3 hari setelah itu beliau wafat.
kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Sebelum beliau wafat, beliau menyempatkan diri menunjuk 6 orang. Beliau sempat menunjuk 6 orang untuk berembuk, untuk musyawarah, untuk diskusi siapa di antara 6 orang ini yang akan menjadi khalifah pengganti Umar. Dari sini keluar hukum bahwa seorang pemimpin boleh menunjuk apa istilahnya, satu kelompok begitu, kan 6 orang gitu. Beda dengan Abu Bakar yang ditunjuk cuman 1 orang. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar. Ya. Dari sini antum tahu bahwa pemilihan Umar sebagai khalifah, pemilihan Utsman sebagai khalifah, bahkan termasuk pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah sangat tidak apa? Coba teruskan. Sangat tidak demokratis. Sangat tidak demokratis. Ya. Demokratis gimana? Abu Hurairah nggak tahu apa-apa. Ya. Ibnu Mas'ud nggak tahu apa-apa, Aisyah nggak tahu apa-apa. Demokratis gimana? Ya, apalagi yang kaum muslimin yang ada di Mesir, yang ada di Syam, yang ada di Yaman nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Abu Bakar jadi khalifah. Tiba-tiba tahu-tahu Umar jadi khalifah. Tiba-tiba tahu-tahu Utsman jadi khalifah. Sangat tidak demokratis. Ya. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman memang nggak kenal demokrasi. Demokrasi bukan ajaran Islam. Demokrasi ciptaan si kafir Plato. Bagaimana kebenaran itu oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, ya. Ditipu rakyat. Rakyat bagaimana? Ya. Suara rakyat suara Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Tuhan ikut-ikutan rakyat. Ini syubhat apa lagi? Ya. Bagaimana Tuhan ikut-ikutan rakyat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini jelas kesalahan yang fatal. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.